Sindir Patrick Kluivert yang tak panggil Marcelino Ferdinand, ex-pelatih Irak ini sebut Marceng adalah wonderkid Indo sesungguhnya. Jesus cacas, mereka akan menyesal. Beberapa hari ini memang ramai soal polemik daftar 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk round 4 bulan mendatang. Ya, seperti biasa pada umumnya, bahkan di pelatih sebelumnya hal ini juga sama dan selalu ada pro dan kontra. Ada yang bilang, kok si ini nggak dipanggil? Kok si ini dipanggil sih? Semua netizen pasti ada komentar berbeda dan di luar nastar setiap ada pengumuman Timnas calling. Tapi itu wajar dan tentu menjadi salah satu nikmatnya hidup berdemokrasi karena setiap individu bebas mengungkapkan perasaannya lewat kolom komentar. Ya, walaupun sebenarnya ada juga netizen tolol dan gak ada otak yang kerjaannya menghujat terus, padahal dia sendiri nendang bola aja belum tentu bisa. Ya, mungkin saja disuruh lari 100 meter udah muntah, hehe. Itulah netizen kita. Memang yang jadi buah bibir di skuad 28 pemain yang dipanggil Bro Patrick adalah soal nama pemain berusia 21 tahun Marcelino Ferdinand yang untuk pertama kalinya sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia ini tidak dipanggil. Di era STY dia selalu hampir jadi pilihan utama dan bermain starter, walaupun kadang menit bermainnya di klub cukup seret. Namun di era Patrick Kluivert saat ini, dirinya seolah mulai tersingkir, sama seperti pemain lainnya yang dulu jadi pilihan utama di era STY. Ya, sebut saja Asnawi Mangkualam yang bahkan dulu diemban ban kapten utama Timnas. Namun di era Patrick, dia seolah tak pernah dapat tempat dan dipanggil. Ada juga Pratama Arhan yang bahkan sudah hampir 52 caps bersama Timnas, namun terakhir dia dipanggil bulan Juni lalu. Itu pun tidak masuk di SP sama sekali. Ya, tentu kita tidak boleh salahkan pelatih juga sebenarnya, karena tiap pelatih memang punya selera dan referensi masing-masing. Kalau ada yang menyalahkan Patrick Kluivert, blunder nih, gak panggil Marceng. Ya, tahan dulu bro, kita lihat hasilnya bulan depan. Mimin sendiri bukan penjilat Patrick Kluivert ataupun penyepong STY, tapi untuk saat ini memang kita fokuskan saja dulu dukungan kita ke Timnas dan jangan banyak drama. Karena kalau kalian lihat, ini adalah momentum luar biasa untuk Timnas kita berada di Piala Dunia. Dan bahkan ini adalah jarak terdekat di 2 laga bulan depan untuk bisa menapakkan kaki di piala bergengsi di dunia ini. Kalau ada yang komen gini, gue setuju dengan tidak dipanggilnya Marceng ke Timnas karena egonya tinggi. Ya nggak apa-apa bro, kita semua hargain. Tapi kita satukan saja dulu dukungan kita untuk bisa meraih hasil positif di 2 laga super ketat bulan depan melawan Arab Saudi dan juga Irak. Kalau itu semua menang dan lolos, gue yakin gak bakal ada yang peduli lagi Marceng tak dipanggil lah, atau harga bensin naik 30.000 per liter lah. Pasti semua euforia dulu dan sombong di sosmed, hehe. Kalau habis euforianya baru dia sadar dan mulai berbenah dan cari-cari kesalahan lagi. Tapi yang menarik adalah soal komentar berkelas atau mungkin pedas yang dilontarkan dari ex-pelatih Irak yang sempat mengalahkan Indonesia 3 kali. Ya, Jesus Casas adalah ex-pelatih Irak yang pernah membantai Indonesia 5-1 di Basra saat round 2 tahun 2023 berlangsung. Selain itu, dirinya juga sempat menghajar Indonesia 3-1 di Piala Asia dan 0-2 di lanjutan round 2 saat main di GBK. Menurutnya kala itu, salah satu wonderkid Indonesia yang paling jadi antisipasinya adalah Marcelino Ferdinand, yang bahkan sempat merobek jala gawang mereka di Piala Asia. Dan menurutnya potensi dari Marcelino Ferdinand sangat besar, hanya saja kurang menit bermain sehingga susah untuk berkembang. Saat ini memang Marceng masih berusaha untuk mendapatkan menit bermain di klub usai kepindahan dari Oxford Linfield ke AS Trencin Liga Slovakia dengan status pinjaman. Namun sayangnya memang saat ini Marceng belum kelihatan join dengan klub itu karena masih sibuk mengurus surat kerja dan administrasi kepindahannya ke sana. Kalau kita cermati lebih jauh, tentu apa yang dikatakan oleh ex-pelatih Irak ini tidaklah salah karena kita sendiri sempat berharap kepada Marcelino Ferdinand. Ya, dia merupakan salah satu pemain muda yang menonjol sejak kelompok usia dulu. Bahkan Marceng sendiri sudah debut di timnas senior sejak umur 17 tahun. Sesuatu yang memang di luar kebiasaan. Namun salah satu penyakit Marceng yang sering kambuh memang soal egoisnya yang tinggi dan kadang juga pengen show off sendiri di atas lapangan.
Belum lagi tendangannya kadang selalu melambung tinggi ke angkasa, dan kata orang itu adalah tendangan jumpa fans. Jesus Casas menyebut kalau Patrick Kluivert benar-benar melewatkan potensi besar Marcelino di timnas Indonesia, dan dia berkata mungkin nanti akan ada penyesalan. Marcelino adalah pemain yang benar-benar menonjol saat bertemu dengan Irak di Piala Asia tahun 2023 lalu. Dia adalah pemain yang pintar mencari posisi dan mengejutkan kami waktu itu, ucap Jesus Casas. Mungkin potensinya harus terus dikembangkan dan seharusnya dia punya klub yang memberikan menit bermain. Jika dia terus berkembang, mungkin dia memang wonderkid yang sesungguhnya dari Indonesia. Dan bisa saja mereka menyesal karena tidak mengikut sertakannya, tutupnya. Sedangkan informasi yang beredar terbaru, Marcel memang tengah berada dalam kondisi cedera dan lagi dalam fase pemulihan. Hal itu disampaikan langsung oleh sang kakak Octavianus Fernando yang saat ini bermain bersama Persebaya Surabaya. Dirinya menyebut kalau Marceng setelah FIFA Matchday kemarin lawan Lebanon ada sedikit gangguan di bagian hamstring. Kalau untuk tanggapan Marcel dan keluarga, tidak ada masalah dan mendukung penuh keputusan pelatih untuk pemanggilan round 4. Semoga harapan kita dan masyarakat Indonesia besok di round 4 kita bisa lolos Piala Dunia, ucap Ovan. Untuk kondisi setelah FIFA Matchday versus Lebanon, Marcel ada masalah cedera di hamstringnya, sedang dalam fase pemulihan di Jakarta dan berangsur membaik saat ini. Harapan Marcel ke depannya semoga proses visa kerja ke Slovakia bisa cepat selesai, sehingga Marcel bisa segera bergabung dengan tim. Tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya. Gas!